Yesus, kemuliaan bagimu untuk selama-lamanya. Sungguh kami mengucap syukur Engkau yang sudah memanggil dan memilih kami menjadi anak-Mu, menjadi milik kepunyaanmu. Terima kasih Bapa. Mari kita berdoa bersama-sama. Ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di dalam surga. dalam surga. Bapa yang baik, Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman, cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita akan bersama-sama menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. 2, 3, Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin.
terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Aba ya Bapa buat kasih kemurahan-Mu. Sebentar kami mau buka hati kami untuk ditaburi oleh benih kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba firman-Mu, Ibu Pendeta Hana Istati Rahayu. Dalam nama Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan dan diberkati, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam kebangkitan, salam penuaian. Semangat pagi! Semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Luar biasa. Luar biasa. Senang sekali hari ini, hari Sabtu, 29 Juni 2024, kita boleh bersama-sama kembali di dalam doa fajar ya. Dan hari ini spesial sekali karena jarang Ibu Pendeta Hana hari Sabtu bisa bersama-sama dengan kita. Tetapi karena beliau hari ini sudah ada di kota New York, karena besok Ibu Pendeta Hana Istati Rahayu akan melayani dalam 2 kali ibadah. Yang pertama pagi hari jam 10 pagi ya dalam ibadah online. Dan kemudian yang kedua pada sore harinya jam 6 sore akan melayani di dalam ibadah tatap muka di Gereja Rego Park ya. Saya mengucapkan selamat datang kepada Ibu Pendeta Hana Istati Rahayu dan Pak Jim. Selamat datang di kota New York ya. Baik, waktu dan tempat selanjutnya saya berikan kepada Ibu Pendeta Hana Istati Rahayu. Silakan Bu Jim. Ya, pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema, yaitu bahwa sikap itu berbicara lebih keras daripada kata-kata. Ya, saudara, kita itu harus mempunyai waktu untuk Tuhan. Ya, kalau kita punya waktu untuk sekolah, kita punya waktu untuk makan, kita punya waktu untuk main gadget, saudara. Kita juga harus punya waktu khusus untuk Tuhan. Saudara, kalau kita punya gadget, ya sehebat apapun gadget kita, kalau tidak di-charge, itu juga akan mati, saudara.
Begitu juga kalau kita tidak ada waktu untuk Tuhan, maka kita juga akan mati, saudara. Roh kita ini akan mati. Tetapi kalau kita ini sungguh-sungguh, kita ini mempunyai waktu untuk Tuhan, maka kita akan mengalami seluruh pembaruan di dalam hidup kita, termasuk sikap kita. Saudara, kita tahu orang sekolah itu penting ya. Nah, orang cerdas itu penting. Tapi banyak orang cerdas, saudara. 2 tahun, 20 tahun setelah lulus kuliah. Tapi cari kerja gagal, saudara. Karena apa? Karena sikapnya, saudara. Karena sikap seorang anak Tuhan itu penting. Pernah enggak saudara suka sama orang ya, tapi orang itu kalau ajak ngomong, itu kata-katanya tuh nyelkit. Nah, kalau di Amerika enggak tahu ya, kalau di Jawa itu, di Indonesia katanya nyelkit. Atau pernah enggak ketemu orang diajak ngomong, terus orang tuh melengos, saudara. Nah, itu namanya sikap, saudara. Herannya sikap itu berbicara lebih keras daripada kata-kata. Kata-kata kita bisa mencela-menceli, saudara. Bisa berpura-pura baik. Tapi sikap kita tidak bisa dibohongi. Saudara, sikap itu lebih konsisten. Sikap itu suaranya lebih jelas daripada kata-kata. Siapa yang tidak suka umpama sama orang tuanya, tidak suka sama suaminya, nggak suka sama istrinya. Kalau dinasi ngomel ya, terus bereaksi saudara, yaitu masuk kamar, banting pintu, jebret. Siapa yang pernah alami demikian? Mungkin suami saudara atau istri saudara nggak senang dengan saudara nasihati atau apa, anak saudara. Lalu masuk kamar, banting pintu, jebret. Terus ditanyai, kamu marah ya? Enggak. Saudara bilang enggak marah. Tapi saudara sikap saudara itu menunjukkan kalau marah. Yaitu gebrakan pintu itu saudara. Itu lebih keras suaranya. Saudara, jadi sikapmu itu suaranya lebih jelas di mana-mana. Makanya kita tidak belajar dengan bagaimana kata-kata kita, tapi kita harus belajar mengendalikan sikap kita. Karena sikap ini akan kita bawa sepanjang hidup kita kalau kita tidak perbaiki. Saudara, kecerdasan emosional, ada kecerdasan intelektual, ya, sekolah, IPK-nya top, ya. Tapi secara emosional, sikapnya ini kurang baik. Saudara, kalau kita di gereja kelihatan orang ini baik-baik, oke sekali ya. Kalau di gereja puji Tuhan, haleluya ya, sikapnya baik ya. Tapi sikapmu sehari-hari tidak bisa dibohongi. Saat saudara ditegur, diberi nasihat, itu kelihatan sikapnya, suka enggak, marah enggak, berontak atau enggak, itu semuanya kelihatan. Karena itu sikap itu perlu sekali, saudara. Saat mengalami tekanan, saat mengalami kesulitan, sikap itu kelihatan. Karena sikap itu bicara lebih keras daripada suaramu. Sikap itu lebih konsisten. Kata-katamu bisa berubah, tapi sikapmu nggak bisa berubah. Ya, Tuhan menentukan jalan yang harus kita lalui. Ya, di dalam Ulangan 8 ayat 2. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu, mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Saudara, atas kehendak Tuhan. Berarti jalan itu jalan yang dikehendaki Tuhan. Yaitu jalan di padang gurun selama 40 tahun. Tujuannya apa? Tujuannya itu untuk merendahkan hatimu. Mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu.
yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Saudara, semua orang tidak bisa melihat kita ini berpegang pada perintah Tuhan atau tidak. Tetapi dari sikapnya kita tuh bisa tahu, saudara, bagaimana orang ini. Bangsa Israel waktu melewati padang gurun atas kehendak Tuhan, karena Tuhan mau menguji, mereka komplain, mereka bersungut-sungut, mereka marah, mereka ngomel. Artinya apa? Tuhan yang menentukan jalan di padang gurun, tapi mereka yang menentukan gimana sih lewatnya. Karena mereka bersungut-sungut, sehingga akhirnya mereka harus putar-putar selama 40 tahun lamanya. Kadang-kadang doa kita tuh belum dijawab, karena kita masih putar-putar karena hati kita, saudara. Hati kita yang belum beres. Saudara, firman Tuhan mengatakan di dalam Yakobus 5:16a, bahwa doa orang benar apabila yakin didoakan besar kuasanya. Jadi waktu kita benar, waktu kita doa, itu kita harus lihat gimana posisi hati kita. Bagaimana sikap kita, sudah benar atau enggak. Kalau hati kita masih menyimpan kotoran, saudara, ada iri hati, ada dengki, ada amarah, ya, ada kebencian, ya, semua kotoran masih ada dalam diri kita, maka sikap kita belum benar, sehingga doa kita tuh masih berputar-putar, saudara. Sehingga doa kita belum bisa dijawab, karena doa orang benar. Tuhan melihat hati kita, kebenaran hati kita. Kita boleh berpura-pura, kita boleh menangis, berpura-pura, berdoa, gereja. Tapi sikap hati kita, itu Tuhan yang tahu sampai di mana. Saudara, persungutan dan ngomel-ngomel itu adalah sikap bangsa Israel. Bangsa Israel ini ada di jalan Tuhan, ya, ada dalam rencana Tuhan. Tapi mereka gagal, karena apa? Karena sikapnya. Saudara, mari pagi hari ini kita melihat, hanya kita yang tahu bagaimana sikap kita. Kalau sikap kita belum benar, ya, sikap kita tidak bisa menyenangkan hati Tuhan, maka walaupun kita ada dalam rencana Tuhan, dalam jalannya Tuhan, maka kita akan mengalami kegagalan, ya, karena sikapnya. Saudara boleh aja di dalam jalan Tuhan, dalam kehendak Tuhan, tapi kita bisa gagal kalau sikap kita tidak benar. Karena itu kadang-kala Tuhan izinkan kita ketemu dengan orang yang nyebelin kita, ya. Karena apa? Karena Tuhan mau menguji saat kita diperhadapkan dengan orang yang nyebelin kita, itu bagaimana sikapnya. Dan Yesus tidak berhenti, ya, untuk mengulang-ulang menguji kita ini seterusnya sampai Yesus datang kedua kali. Saudara akan alami tes ini terus meningkat sampai sudah umur berapa terus akan diuji. Saudara bilang, saya enggak marah kok. Walaupun saya disinggung, saya enggak marah. Tapi ekspresi batin saudara, kelihatan fisik saudara, ya, itu akan dilihat apa yang di batin saudara itu akan terekspresi keluar, ya. Waktu kita ngelamar kerjaan umpamanya, semua data diminta, bagus, datanya bagus, sertifikatnya yang diminta memenuhi syarat, referensi semua terbaik, ya, bisa dibaca, semuanya keadaan baik, data-data yang diberikan semuanya bisa dibaca baik. Tapi ketika kasih percobaan 3 bulan, saya kasih percobaan 3 bulan. Karena apa? Karena ada sesuatu, ya, yang tidak bisa dibaca pakai tulisan, yang mesti dilihat, yaitu sikap yang perlu dites. Saudara, kita bisa bohongi orang 1 minggu, ya, dengan sikap manismu, 3 bulan dengan sikap manismu. Tetapi kita tidak bisa seterusnya membohongi orang, karena kita akan kelihatan sikap kita.
ya. Bisa diterusin nggak orang ini bekerja? Ijazahnya bagus, tapi sikapnya urusan sama orang, saudara. Kalau kita sikapnya ngomel-ngomel, ya, maka saya percaya bahwa sesuatu itu kelihatan bahwa orang ini bisa dipakai enggak. Karena sikap itu berurusan dengan orang. Waktu kita kerja, kita nggak urusan dengan mesin, tapi kita berurusan dengan orang. Sikap itu membedakan sikap orang Kristen dengan orang Kristen yang lain. Saudara, saudara tahu bahwa kita ini ada di mana. Kadang-kadang kita terima khotbah yang sama, di gereja yang sama, dari hamba Tuhan yang sama. Tetapi yang menentukan kita menerima firman itu sikapnya. Yang satu sikapnya benar, yang satu sikapnya tidak benar, padahal khotbahnya sama. Yang satu menerima berkat dari khotbah itu, yang satu tidak menerima. Saudara, kita lihat di dalam Markus 7 ayat 25 sampai 30. Itu ada seorang ibu yang anaknya kerasukan dan dia tersungkur, saudara. Dia minta tolong sama Tuhan Yesus, dia tersungkur. Tersungkur itu artinya apa? Yaitu sikap merendahkan diri. Perempuan ini tersungkur. Dan dia minta tolong karena anaknya kerasukan setan. Dan pada waktu itu beberapa kali Yesus menunjukkan tidak mendengar. Yesus menunjukkan bahwa tidak meremehkan dan sampai Yesus berkata tidak patut memberikan roti yang dilemparkan kepada anjing. Tuhan pakai kata yang nggak enak didengar, yaitu anjing. Tetapi perempuan ini mengatakan, anjing pun makan remah-remah sisa dari anak yang makan di meja. Berarti dia diumpamakan anjing, padahal dia datangnya itu sudah tersungkur. Saudara, mama saudara datang pada Tuhan dengan tersungkur. Tapi akhirnya saudara dibilang ini anjing, saudara. Tapi kita lihat bahwa perempuan itu bilang, benar Tuhan. Tapi anjing makan remah-remah yang dijatuhkan oleh anak. Dia enggak marah, tapi bilang, ya, I'm a dog. Umpama kita dibilang gitu, pasti kita akan bangkit, bangun, dan tinggalkan Yesus. Tapi perempuan ini beda. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-kata kamu itulah yang begitu rendah hati, begitu minta tolong sama Tuhan, mau diapakan terserah. Tuhan mau apakan dia terserah, ya. Pergi sekarang sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Dan wanita ini pulang, kelihatan anak itu berbaring di tempat tidur karena setannya sudah pergi. Saudara, kita lihat bahwa doa kita boleh bagus, tapi sikap hati kita nggak bagus. Itu beda, saudara. Orang yang berdoa dengan sikap hati yang benar, doamu dijawab oleh Tuhan. Yakobus 5 ayat 16b. Selama sikap hati kita belum benar, saudara. Yang tahu hati kita kan Tuhan. Ya, Tuhan itu melihat hati. Selama sikap hati kita belum benar, maka kita harus menunggu jawaban doa kita. Pertanyaan saya, bagaimana sikap saudara? Dikasih tahu berontak enggak, ya? Pasang kuda-kuda enggak, ya? Berubah enggak, ya? Kalau kita diberitahu. Saudara, kita lihat bahwa kita itu harus menjadi seperti sikap seorang murid. Yaitu sikap seorang murid itu harus rendah hati. Ya, jangan sombong. Saudara tahu bahwa Tuhan itu melawan orang sombong. Orang sombong itu bisa diem, saudara. Nggak omong, tapi sombong. Sombong itu nggak perlu diucapkan. Karena sombong itu dari hati. Tahu nggak kenapa setan itu dibuang sama Tuhan? Karena sombong. Setan itu nggak pernah berkata-kata. Ya. Dia cuma berkata-kata dalam hati. Kalau saudara baca dalam Yesaya 14 ayat 12. Setan itu nggak berkata-kata dalam hati loh. Nggak mengucapkan apa-apa loh. Tapi dia berkata dalam hati itu 5 kali, saudara. Saudara perhatikan.
Dia berkata, aku hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan takhtaku mengatasi bintang-bintang alam. Aku hendak duduk, dikatakan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan. Aku hendak menyamai yang maha tinggi, ingin jadi seperti Allah. Ini dia enggak ngomong, saudara. Dia cuma berkata-kata dalam hatinya, saudara. Tapi Tuhan tahu isi hatinya, walaupun dia tidak ucapkan. Saudara, pertanyaannya, kalau kita ditegur, sikap hati kita kayak apa? Mungkinkah kita menolak? Mungkin kita merasa, aku sudah lebih tahu. Itu sombong, saudara. Tapi kalau hari ini kita biarkan terus, pasti satu hari akan keluar ucapan kita, akan keluar dalam tindakan kita, akan keluar dari ekspresi kita, pasti akan terjadi sesuatu yang meledak ya, di dalam hati kita. Dan ujian sikap hati ini akan terus berlangsung, saudara, sampai Tuhan datang kembali. Karena itu Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena di dalam hati itu ada sikap-sikap kita yang tersembunyi, yang kadang-kadang, saudara, tanpa kita bicara, ya saudara, tapi sikap kita bisa menentukan kita ini marah, kita enggak. Kita gebrak pintu, kita kan enggak ngomong, saudara. Kita gebrak pintu, ya, masuk kamar, gebrak pintu tanpa ngomong. Tapi saudara, sikap itu berbicara lebih keras dari kata-kata. Orang yang rendah hati bukannya cuma mau belajar, tapi pertanyaannya mau belajar enggak, saudara? Kamu bisa belajar apa saja, tapi belum tentu kita ini mau diajar. Karena ketika kita diajar, kita jadi merasa sombong, ya, nggak bisa dinasehati, ya. Ada orang loh saudara, nggak pernah bisa dinasehati. Dia merasa dia sudah paling pintar, dia tahu semuanya, ya, nggak butuh diajari orang lain. Saudara, kita harus rendah hati. Kesombongan tidak ditentukan oleh kekayaan, tidak ditentukan oleh pendidikan usia, saudara. Kita harus tahu, kita tidak boleh punya sikap egois, saudara. Sebab di mana ada iri hati, mementingkan diri sendiri, selalu ada kekacauan dan perbuatan yang tidak baik. Di mana kita mementingkan diri sendiri, pasti ada kekacauan, saudara. Oleh karena itu, ayo sikap kita dirubah. Jangan sampai punya sikap egois. Yang ketiga, sikap kita tuh harus mempunyai sikap yang belajar bertanggung jawab. Sebagai anak Tuhan, kita harus belajar bertanggung jawab, rendah hati. Kita tahu bagaimana Yusuf ketika dia dimasukkan sumur oleh saudaranya, ketika dia dijual oleh saudaranya, sampai dia dipercaya oleh Potifar, sampai dia difitnah oleh istri Potifar, sampai dia di penjara. Bagaimana sikapnya? Sikapnya selalu rendah hati. Sikapnya selalu bisa dibaca bagaimana Yusuf seorang yang baik. Saudara, karena itu sikap ini penting. Karena sikap bisa membawa kita naik ke atas. Saudara, percaya pagi hari ini, ayo kita mau sama-sama melihat bagaimana sikap kita. Ada sebuah kesaksian bagaimana seorang ibu, dia menolong ya orang yang kehabisan bensin, saudara, di tengah jalan. Ibu ini sebenarnya orang yang nggak punya, saudara. Tetapi dia melihat di suatu tempat yang sepi, ada orang kehabisan bensin. Saudara, ibu ini berusaha menolong, saudara. Dia naik sepeda membelikan bensin, saudara. Sama anaknya, saudara. Dan akhirnya orang ini merasa lega karena ditolong. Saudara, dan akhirnya dengan sikap yang begitu baik ibu ini, orang yang ditolong itu memberikan kartu nama. Kamu datang ke rumahku ya.
Saya tunggu hari ini, jam ini. Saudara, ibu ini akhirnya datang ke rumahnya. Dan apa yang dilakukan? Orang ini memberikan satu kunci kepada ibu. Ternyata ibu ini diberikan kunci mobil, saudara. Dia dapat hadiah mobil. Saudara, sikap itu bisa membawa kita naik ke atas. Bagaimana sikap Yusuf, saudara, yang mengampuni saudaranya, yang mengampuni semuanya. Sikapnya dia tertuju kepada Tuhan. Saudara, sikap Yusuf membawa dia naik ke atas, menjadi orang kedua di Mesir. Saudara, pagi hari ini, ayo periksa bagaimana sikap kita di hadapan Tuhan. Karena kita bisa pura-pura, kita bisa bicaranya mincah-mincre, pura-pura baik, tetapi Tuhan melihat hati. Ayo saudara, kalau ada sikap-sikap kita yang belum beres, ya sikap-sikap kita yang belum menyenangkan hati Tuhan, ayo pagi hari ini kita ambil keputusan untuk merubah sikap kita, supaya kita hidup memuliakan nama Tuhan dan dibawa Tuhan naik dari kemuliaan kepada kemuliaan. Kita akan mengalami revival, kita akan mengalami kemenangan yang luar biasa. Amin. Pagi hari ini saya berdoa juga untuk yang mengikuti Zoom dan juga yang mendengarkan siaran di YouTube juga. Saya berdoa bahwa Tuhan, kami tahu Tuhan bahwa kadang-kadang kami masih sombong. Kita merasa tahu semuanya, tapi Tuhan melihat hati. Pagi hari ini kami mau Tuhan memperbaiki sikap kami, Tuhan. Kami mau merendahkan hati di bawah kaki Tuhan. Karena kita tahu Tuhan kadang-kadang menguji kita untuk merendahkan kita. Supaya kita tahu sampai di mana kita mengikut Tuhan. Pagi hari ini saya percaya semua yang mengikuti Zoom pagi hari ini, yang setia setiap hari, Tuhan tahu isi hatimu. Dan Tuhan tahu Tuhan akan memberkati kita semua. Di dalam pekerjaan, di dalam rumah tangga, di dalam yang sekolah, yang sakit, Tuhan tahu semua sikap hati kita. Dan Tuhan akan membawa kita naik ke atas untuk mengalami revival demi revival, kemenangan demi kemenangan. Amin.